Dasar pengembangan pembelajaran PKN sebagai pendidikan hukum. Pembelajaran PKN yang berfokus pada pendidikan hukum di tingkat sekolah dasar harus didasari oleh prinsip-prinsip dasar yang dapat mendukung terciptanya lingkungan belajar yang efektif dan relevan dengan kehidupan anak-anak. Pertama, pemahaman dasar hukum yang sederhana harus menjadi fokus utama. Anak-anak pada usia ini harus diperkenalkan dengan konsep-konsep dasar hukum yang mudah dipahami seperti hak, kewajiban, keadilan, serta aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun keluarga. Kedua, kontekstualisasi pendidikan hukum menjadi penting di mana materi yang diajarkan harus berhubungan dengan kehidupan nyata siswa. Misalnya, mengenalkan hak anak, kewajiban warga negara, dan aturan yang berlaku di rumah, sekolah, serta masyarakat sekitar. Ketiga, pendidikan karakter dan moral harus diperhatikan dalam pembelajaran hukum di SD, karena nilai-nilai moral seperti sikap saling menghargai, kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan sangat erat kaitannya dengan hukum. Terakhir, pendidikan hukum harus bersifat preventif yang tidak hanya bertujuan untuk mengoreksi perilaku yang salah, tetapi juga untuk mencegah pelanggaran hukum di masa depan dengan mengajarkan hak dan kewajiban yang benar. B. Pendekatan dan strategi pembelajaran PKN sebagai pendidikan hukum. Agar pembelajaran PKN yang mengintegrasikan pendidikan hukum dapat berjalan dengan efektif, pendekatan dan strategi yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik perkembangan anak usia SD. Salah satunya adalah pendekatan kontekstual, di mana pelajaran hukum dikaitkan dengan situasi kehidupan nyata yang mudah dikenali oleh siswa seperti mengajarkan aturan lalu lintas dengan pengalaman mereka saat berada di sekitar sekolah atau mengenalkan hak anak melalui peraturan yang ada di sekolah. Pendekatan kooperatif juga penting karena dengan bekerja dalam kelompok, siswa dapat menganalisis masalah hukum dalam kehidupan mereka dan meningkatkan pemahaman mereka tentang penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan konstruktif memberikan siswa kesempatan untuk membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman langsung, misalnya dengan bermain peran atau role playing yang menggambarkan situasi hukum seperti pelanggaran hak atau penegakan keadilan dalam suatu kasus yang sederhana. Selain itu, pendekatan tematik juga dapat digunakan untuk mengintegrasikan materi hukum dengan mata pelajaran lain yang relevan, seperti pendidikan agama dan seni, yang dapat memperkaya wawasan siswa tentang nilai-nilai hukum yang terkandung dalam berbagai bidang pelajaran. Dalam pembelajaran PKN, penggunaan media yang tepat sangat penting dalam pembelajaran PKN yang mengandung unsur pendidikan hukum karena dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Media yang digunakan harus menarik dan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa, seperti media gambar dan video yang menampilkan peraturan lalu lintas atau kasus-kasus hukum sederhana, serta media buku cerita atau komik yang menggambarkan situasi hukum dengan cara yang mudah dipahami. Permainan edukatif juga bisa digunakan untuk mengajarkan aturan-aturan hukum dan nilai keadilan seperti permainan papan yang mengandung elemen aturan dan keputusan hukum. Selain itu, evaluasi dalam pembelajaran PKN penting untuk mengukur sejauh mana siswa memahami materi yang diajarkan. Evaluasi formatif yang dilakukan sepanjang proses pembelajaran melalui diskusi kelas, kuis atau tugas kelompok membantu guru mengetahui pemahaman siswa secara langsung. Evaluasi sumatif dilakukan di akhir pembelajaran, seperti ujian atau tugas akhir yang bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap keseluruhan materi. Asesmen dalam pembelajaran PKN
mencakup penilaian terhadap pengetahuan siswa mengenai konsep-konsep dasar hukum, kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan hukum melalui simulasi atau diskusi kasus hukum sederhana, serta sikap siswa terhadap penerapan hukum dan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah.